Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ananda Salihah. How is it going? I hope you and your family are very well. Okay, today Salihah has learned at home. Nah, but before learn, don't forget to duha prayer. Saya yakin Ananda Salihah semuanya sudah sholat duha semua ya hari ini ya. Yang belum segera dilaksanakan sholat duhanya terlebih dahulu. Nah, oke, saya lanjutkan untuk materi pembelajaran hari ini ya. Kita belajar tentang IPA di tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif. Nah, sebelum saya lanjut untuk materi baru hari ini, masih ada yang ingat? Do you remember about the material last week? Oke, masih ada yang ingat materi yang minggu lalu? Ya, materi minggu lalu tentang perubahan energi. That's right. Ya, betul. Ya, kita sudah belajar tentang perubahan energi dari misal contoh yang ada alat-alat yang ada di rumah seperti rice cooker, kulkas, TV, radio, ya, setrika. Nah, itu perubahan energi ya. Dari energi apa contoh misalnya? TV dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Ya, betul. Kalau rice cooker dari energi listrik menjadi energi, iya, correct, energi panas ya. Oke, masih ingat semua? Alhamdulillah. Baiklah, Ustazah lanjut untuk materi hari ini tentang energi alternatif. Nah, anyone knows apa itu energi alternatif? Apa ya Ustazah ya energi alternatif itu? Nah, energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak berasal dari fosil, teman-teman. Nah, apa sih fosil itu, Ustazah? Fosil merupakan sisa makhluk hidup yang terbentuk selama jutaan tahun lamanya. Wow, lama sekali ya. Fosil yang tersimpan di bawah tanah kemudian dimanfaatkan manusia dalam bentuk minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, jika digunakan terus-menerus, suatu saat bahan bakar minyak ini bisa habis. Nah, maka dari itu kita perlu untuk menghemat energi ini ya. Nah, minyak bumi itu diproses menjadi apa? Menjadi bahan bakar minyak ya, bensin ya, solar untuk alat transportasi kita ya. Nah, kalau tidak ada bahan bakarnya, maka alat transportasi kita tidak bisa berjalan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mengapa perlu adanya energi alternatif? Kenapa? Alasannya, ada yang tahu? Ya, sumber energi alternatif di alam dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Oke, selain bisa habis, penggunaan bahan bakar dari fosil juga berdampak pada pemanasan global di bumi. Salah satunya, gas sisa bahan bakar dari fosil mengakibatkan efek rumah kaca yang membuat suhu bumi lebih panas. Nah, sudah kita rasakan sekarang ya pemanasan global itu. Kemudian, energi alternatif yang tidak berasal dari fosil itu lebih ramah lingkungan tentunya. Sebagian besar bentuk energi alternatif merupakan energi terbarukan. Maksudnya, energi itu dihasilkan dari sumber alami yang tidak akan habis. Contohnya apa? Iya, cahaya matahari, angin, air. Betul, sudah kita pelajari ya sebelumnya ya. Waktu kita lihat tontonan kemarin film animasi ya, di situ ya. Ada Pulau Bintang, kemudian ada Ciro. Nah, Ciro melihat di situ ada penggunaan kincir angin ya. Kemudian panel surya dan sebagainya. Itu Masya Allah itu menggunakan energi alternatif semua. Ramah lingkungan sekali ya. Nah, kemudian contoh pemanfaatan energi alternatif itu. Nah, ini dia sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Nah, di sini contoh panel surya. Ada lagi juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi cahaya matahari itu ya diproses, diolah, dipendam ya, bisa menjadi nuklir ya. Kemudian
Dua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Nah, kita lihat juga kemarin Ciro ya. Ciro naik turbin generatornya yang ada di sungai, kemudian turbin generator itu membangkitkan tenaga listrik dari air. Masya Allah ya. Nah, kemudian ini ada gambar apa? Iya, kincir angin ya. Nah, kincir angin ini dimanfaatkan untuk memutar baling-baling pada kincir. Nah, angin itu ya, kan kalau layang-layang ada angin bisa terbang tinggi ya. Nah, ini contoh kincir angin. Ini baling-baling ini nanti bisa berputar. Dia bisa membangkit listrik tenaga angin. Masya Allah, angin bisa dimanfaatkan untuk sebagai tenaga listrik. Selanjutnya ada kotoran hewan. Nah, kotoran hewan. Nah, di sini kotoran hewan ini mengandung gas metana. Dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Nama istilahnya adalah yang kita kenal kemarin apa? Iya, correct. That's right. Biogas ya. Nah, kita lihat kemarin proses pembuatan biogas seperti apa. Dari kotoran hewan itu kemudian disalurkan melalui pipa, ditampung ya di tempat di dalam tanah ada tempat penampungannya. Kemudian lalu kotoran hewan ini bisa dimanfaatkan menjadi biogas, lalu bisa digunakan untuk bahan bakar rumah tangga, contohnya saat kita memasak ya, bahan bakar kompornya seperti itu. Itu biogas. Selanjutnya ada panas bumi ya. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi juga, seperti itu ya. Ini ya yang Ustazah sebutkan juga mirip-mirip dengan cahaya matahari tadi juga ya, panas ya. Selanjutnya, nah kita lihat energi alternatif. Di sini ada gambar apa ini? I'm potato ya. Aku adalah kentang. Wah, kenapa? Ada apa dengan kentang ini? Nah, kita lihat yuk. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimanfaatkan atau yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Bagaimana kok bisa? Nah, kita lihat percobaannya. Nah, di sini ya. Contoh baterai alami dari kentang. Nah, di sini kita perlukan ada lempeng seng, lampu LED, kemudian ada penjepit buaya seperti ini ya, kemudian kabel. Nah, kita bersihkan permukaan kentang, lalu kita tusukkan dengan lempeng tembaga. Ya, ini lempeng tembaganya. Kemudian kita jepit lempeng tembaga dan lempeng seng ini dengan penjepit buaya. Kita sambungkan ke lampu LED-nya. Nah, nanti akan menyala lampu LED itu. Nah, bisa digunakan sebagai pengganti baterai kentang ini. Nanti kita coba ya, insya Allah ya. Di sekolah ya, nanti Ustazah siapkan insya Allah. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang energi alternatif. Jadi apa energi alternatif itu? Nah, semua bahan yang ada di alam yang digunakan untuk sebagai pengganti bahan bakar ya, bahan bakar yang berupa bahan tambang ya. Apa saja contoh energi alternatif itu? Sinar matahari, arus air, angin, panas bumi ya, yang kotoran hewan, yang semua itu merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan ya. Oke, kenapa disebut ramah lingkungan? Ya, kemudian yang pertama dia merupakan energi yang terbarukan. Kemudian tidak menghasilkan zat pembuangan. Ya, kalau bahan bakar minyak kan motor, mobil, setelah kita menggunakan bensin ada sisa pembuangannya ya. Nah, kalau ini ada sisanya tapi tidak terlalu besar. Jadi maka itu disebut ramah lingkungan. Nah, ini contohnya energi alternatif ramah lingkungan tadi ya. Kita lihat ada peternakan sapi, kemudian kotoran sapi itu dibusukkan ya, menghasilkan gas metana, kemudian bisa menghasilkan untuk pembakaran, bisa digunakan untuk bahan bakar kompor.
Kemudian uap panas dari pembakaran bisa digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Masya Allah, seperti itu ya. Ini merupakan contoh energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Ya, ini sudah kita lihat sudah ada ya di Indonesia, di daerah-daerah Jawa yang merupakan penghasil sapi ternak ya. Kemudian mereka membusukkan kotorannya bisa digunakan sebagai biogas. Nah, di sini ada challenge ya. Ada 5 challenge tentang energi alternatif. Kemudian untuk challenge keterampilannya, kalian membuat skema contoh energi alternatif ramah lingkungan dari kotoran hewan ternak. Nah, seperti gambar tadi ya. Nah, kalian buat di buku gambar. Boleh mencari informasi tambahannya dari internet ya. Nah, itu cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini IPA tentang energi alternatif. Semoga bisa dipahami Ananda Solihah semuanya. Apabila ada yang kurang jelas boleh langsung tanya ke Ustazah ya. Lewat Wapri ya. Oke, syukron, jazakumullah atas perhatiannya hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut untuk pembelajaran bahasa Indonesia.